Bab 136, Seni Rahasia yang Mengguncang Orang. Di arena, Xiaoya mondar-mandir, alisnya terkunci dalam pemikiran yang dalam. Banyak alkemis mulai menyerahkan pil mereka, lolos ke babak berikutnya. Tapi mengenai tempat pertama, dia masih ragu apa yang harus dilakukan. Itu adalah tempat yang hanya bisa diambil oleh Grandmaster Song atau Vicious Pill King. Sementara pil kelas 4 Vicious Pill King dipegang di tangannya, pil Grandmaster Song berubah menjadi sampah setelah dipotong menjadi 2. Bagaimana dia bisa menilai ini? Meski tidak terlalu terpelajar, pil yang memudar itu adalah pil kelas 5. Tapi kenapa nilainya turun? Ada apa dengan itu? Tanpa sampai ke dasarnya, dia tidak bisa menelepon. Jika dia mengutamakan lagu Grandmaster, dia tidak akan tahu bagaimana menjelaskan jika diperlukan. Menempatkan Vicious Pill King terlebih dahulu akan mendapat cemoohan dari 10 alkemis teratas. Seolah mengatakan wanita ini terlalu hijau dan tidak bisa melihat rahasia pil itu. Yang paling membuatnya kesal adalah Vicious Pill King juga memandangnya sama. Dia benar-benar terjebak. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun dia menilai bahwa dia menghadapi masalah seperti itu. Dia hanya bisa menoleh ke Liu Yizhen, memohon bimbingan. Dia menemukan dia yang paling ramah di antara 10 Grandmaster teratas. Adapun Zhuo Fan dan Vicious Pill King, yang satu sombong, yang lain gunung es, yang terbaik adalah mengabaikan mereka. Sementara itu, dia menghindari bertanya pada Bibi Tao atau Yan Fu karena mereka mungkin menjadi favorit. Grandmaster Liu, bisakah Anda menjelaskan kepada saya apa hebatnya pil Grandmaster Song? Liu Yizhen membungkuk pada Zhuo Fan terlebih dahulu. Itu adalah sikap hormat kepada para senior di antara para alkemis. Liu Yizhen termasuk di antara 10 alkemis terbaik di Kekaisaran. Namun, dia tidak pernah tunduk, bahkan kepada Vicious Pill King. Dia yakin keterampilan pemurnian Zhuo Fan lebih unggul dari semua orang di sini. Dia berada di level lain. Busur ini membuat semua orang menganga. Bahkan para alkemis amatir. Mereka tahu Zhuo Fan luar biasa, tapi tidak sebanyak ini. Sampai Liu Yizhen, seorang Grandmaster membungkuk padanya sebagai seorang junior. Zhuo Fan mengangkat alisnya, tidak berharap lelaki tua itu mengabaikan reputasinya sendiri dan mengangguk. Anggukan ini memiliki arti lain. Di antara alkemis, keterampilan rahasia diturunkan dari generasi ke generasi, tidak pernah diungkapkan. Jika seseorang menebak beberapa poin tentang pil, mereka tidak dapat berbicara tanpa persetujuan eksplisit dari pemiliknya. Itu akan menjadi bentuk rasa tidak hormat yang kasar. Memotong semua ikatan yang terbaik, atau berjuang sampai mati paling buruk. Liu Yizhen membungkuk hormat dan Zhuo Fan mengangguk setuju. Liu Yizhen tersenyum, "Nona muda, keterampilan Grandmaster Song sangat luar biasa. Tahukah Anda bahwa keterampilan pemurnian rahasia Grandmaster Song adalah keterampilan legendaris yang telah lama hilang, kebangkitan naga suci?" "Apa? Keterampilan rahasia kuno?" Orang-orang membeku karena terkejut. Bahkan kelompok Long Jiu, serta kelompok Huang Pu Qingyun, mereka semua ternganga. Keterampilan pemurnian kuno telah hilang begitu lama sehingga menjadi legenda. Tak terbayangkan bagaimana keterampilan legendaris seperti itu akan muncul di tangan seorang pemuda. Orang-orang mulai bersemangat, menonton dengan mata berbinar. Xiaoya memandang Zhuo Fan dengan tidak percaya. Dia menemukan dia terlalu muda pada awalnya. Tapi sekarang, dia bisa bersaing dengan Vicious Pill King, dan membuat semua orang terdiam. Tapi itu jauh melampaui itu. Dia menggunakan keterampilan pemurnian rahasia kuno, yang telah lama hilang dalam legenda. Itulah mengapa Vicious Pill King yang sombong menyerah. Siapa yang bisa bersaing dengan seorang alkemis yang menggunakan keterampilan pemurnian rahasia kuno? Tapi Grandmaster Liu, mengapa pil Grandmaster Song menjadi sia-sia seperti ini? Xiaoya menggigit bibirnya dan bergegas meminta jawaban. Menggelengkan kepalanya, Liu Yizhen menunjukkan rasa hormat yang luar biasa. Inilah yang membuat pil Grandmaster Song begitu ajaib. Itu tidak memudar, tetapi malah digunakan oleh kita semua. Apa? Kata-katanya mengirimkan riak kejutan melalui penonton. Liu Yizhen melanjutkan, pil normal,
terlepas dari tingkatannya, hanya dapat menggunakan 50% dari efek bahannya. Tapi skill rahasia kuno Secret Dragon Call dikatakan memanfaatkan semua yang mereka miliki. Semuanya disempurnakan. Setelah dimakan, itu akan langsung larut. Kabut emas yang berasal dari pil itu adalah esensi sebenarnya. Jika seseorang menelannya, itu sama dengan pil kelas 5. Tapi itu malah tersebar ke sekitarnya, dan semua orang mendapat manfaat darinya. Sekarang sudah habis, tidak ada bedanya dengan bahan sisa. Inilah mengapa saya langsung merasa sangat menyesal ketika saya mengatakan Anda dapat membagi pilnya. Jadi begitu, saya sekarang mengerti mengapa saya merasa sangat berenergi setelah menghirup aroma pil. Mereka semua setuju dan memandang Zuo Fan dengan kagum. Grandmaster Liu, mengapa nilainya turun? Xiaoya mengajukan pertanyaan yang paling mendesak. Ini ada hubungannya dengan menilai siapa yang berada di tempat pertama. Wajah Liu Yizhen membeku dan menggelengkan kepalanya dengan canggung. Hahaha, aku juga tidak yakin. Saya hanya membaca beberapa catatan tentang keterampilan pemurnian rahasia kuno ini. Satu-satunya yang mengetahui rahasianya hanyalah Grandmaster Song. Suara mendesing. Dalam sekejap, mata mengarah ke Zuo Fan. Xiaoya tidak berbeda. Zuo Fan mengangkat alisnya dan menyeringai jahat, ingin tahu. Hehehe, tapi aku tidak akan memberitahumu kecuali kamu memintanya. Anda. Xiaoya memelototinya dengan kebencian. Dia mungkin tidak sopan, tetapi tidak cukup untuk memaafkan ejekan terus-menerus seperti itu. Tapi begitulah kecilnya Zuo Fan. Dia tampak curiga, jelas bermaksud membangkitkan orang lain untuk mengetahui pikirannya. Berlutut dan memohon, atau Anda benar-benar tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Saya sudah menunjukkan keahlian saya dan mendapatkan hak saya sebagai tempat pertama. Sekarang Anda ingin saya membagikan rahasia saya kepada semua orang. Sikapnya memungkinkan orang lain untuk memahami alasannya. Jadi, bahkan jika mereka berada di bangunan bunga melayang, mereka mengangkat tinju mereka. Mohon, mohon, mohon. Kerumunan meraung dengan kekuatan besar, mengguncang seluruh arena bunga melayang. Suasana hati Huang Puqingyun menjadi gelap. Dia tidak mengira Zuo Fan memiliki keterampilan seperti itu untuk membalikkan keadaan dan menangkap hati semua orang. Ini adalah cara seorang penguasa. Pria ini tidak boleh dibiarkan hidup. Huang Puqingyun melotot dengan kebencian. Pengikutnya mengangguk. Liu Yizhen tidak terlalu memikirkan adegan itu dan hanya menggelengkan kepalanya. Grandmaster Song benar-benar orang iseng, hahaha. Dengan aula berteriak mohon, Xiaoya hampir menangis. Sementara Zuo Fan hanya bersandar pada kuali tanpa ekspresi. Sepertinya dia hanya akan menyerah setelah dia berlutut. Tak berdaya, air mata Xiaoya mengalir, dan kakinya yang ramping mulai lemas. Tapi raungan marah datang dari teras. Song Yu, berhentilah bermain-main. Zuo Fan terkejut dan menatap Chu Qingcheng yang marah. Dengan senyum tak berdaya, dia mengalah dan menjabat tangannya pada Xiaoya. Terserah, itu hanya lelucon. Anda menganggap saya sebagai pria yang tidak berperasaan. Saya bersedia. Xiaoya tidak berani mengatakannya, namun, dia memberikan pandangan terima kasih kepada Chu Qingcheng. Mengenai mengapa Anda benar-benar menggunakan keterampilan rahasia ini, Anda harus berterima kasih kepada Vicious Pilking untuk itu. Dia sangat ceroboh dalam menumpahkan campuran sisik piton hijau. Sekarang Xiaoya lolos, Zuo Fan mulai menjelaskan. Tapi hal pertama yang dia lakukan adalah menyeret Vicious Pilking ke sini. Kerumunan menjadi tenang, mendengarkan dengan terpesona ceramah Grandmaster Song tentang keahliannya. Grandmaster Song masih menyalahkanku atas kesalahanku yang tidak disengaja. Vicious Pilking menyipitkan mata. Sambil menjabat tangannya, Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Kenapa, aku tidak akan pernah. Aku hanya berterima kasih padamu. Kebangkitan naga suci memiliki kata naga di dalamnya dan harus memiliki bahan yang berhubungan dengan naga. Pil yang tidak memiliki bahan seperti itu. Sedangkan ular itu, untuk segala maksud dan tujuan, bisa dianggap sebagai naga kecil. Kesalahanmu memberiku kebebasan untuk menggunakan seni rahasia ini. Tapi ular itu adalah yin, sedangkan yang pil hanya memiliki bahan yang.
Dan yang Dragon Pill dari Grandmaster Song juga adalah yang. Saya tidak merasakan yin di dalam. Kelopak mata Vicious Pill King berkedut, mengepalkan tinjunya. Mencibir, Zuo Fan mengejek, kamu pikir orang sepertimu bisa mengungkap misteri keterampilan rahasia kuno. Yin dan yang menahan satu sama lain, tetapi juga bisa saling bertukar. Untuk membangkitkan yang dari ekstrak skala yin hijau piton ini, saya harus mengandalkan esensi Anda yang sebenarnya untuk mencucinya dengan insentif tambahan. Sambil memegangi perutnya, Zuo Fan tertawa terbahak-bahak, kencing adalah air, dan air adalah yin. Tapi perawan adalah yang murni. Anda benar-benar menggunakan kencingnya yang murni untuk mengubah yin menjadi yang, untuk mengubah ular menjadi naga. Tidak hanya bahan-bahannya yang disempurnakan sepenuhnya, tetapi ada juga kekuatan naga yang ekstrim. Ini memungkinkan pil kelas 2 naik ke kelas 5. Sayang sekali begitu pil dibelah, efek pil mulai bocor bersamaan dengan kekuatan naga, menurunkan tingkat dan potensinya. Sekarang semua orang mengerti dan memandang Zuo Fan dengan kekaguman yang lebih besar atas keterampilan pemurnian rahasianya. Vicious Pill King tidak berbeda, bertepuk tangan dengan paksa, sepenuhnya mengakui kekalahan di dalam hatinya. Grandmaster Song tidak tertandingi dalam keterampilan pemurniannya. Saya menyerahkan putaran ini kepada Anda tanpa penyesalan. Namun, lagu Grandmaster, Anda berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Babak berikutnya adalah milikku. Mata Vicious Pill King berkedip dengan niat membunuh. Zuo Fan menyeringai. Kedua mata terkunci dan bahkan orang buta bisa melihat mereka berselisih. Tao dan Yang tergerak, itu mengejutkannya, fakta bahwa Zuo Fan bisa membuat Vicious Pill King mengakui kekalahannya. Masa depannya tidak terbatas. Kemudian dia mulai khawatir. Kata-kata terakhir Vicious Pill King menunjuk pada kultivasi Zuo Fan yang lebih lemah. Bahkan dengan keterampilan pemurnian Zuo Fan yang tak tertandingi, dia tidak bisa mengalahkan Vicious Pill King. Tak berdaya, Tao dan Yang sedang memikirkan bagaimana menyelesaikan ini dan tidak membiarkan pemuda yang begitu hebat jatuh di sini. Baru sekarang Xiao Ya berbicara setelah membuat keputusan, di babak ini, 39 lolos dan 11 kalah. Tempat pertama tetap dengan Grandmaster Song. Tempat kedua adalah Vicious Pill Kings. Kata-katanya menyebar jauh dan kerumunan mulai bertanya-tanya mengapa begitu banyak orang mundur. Mereka tidak tahu bahwa banyak yang merasa rendah diri setelah mereka menyaksikan keterampilan pemurnian Zuo, kepercayaan diri mereka berantakan. Jika seorang alkemis tidak percaya diri, bagaimana mereka bisa memurnikan? Bab 137, Kelemahan Zuo Fan. Luar biasa, kami memenangkan ronde lainnya. Pengawas Peony menangis kegirangan. Dua wanita lainnya juga tersenyum. Song Yu palsu, tapi keterampilan pemurniannya tidak bisa lebih asli. Jika bukan karena dia, Vicious Pill King akan memimpin. Jika terus seperti ini, alkemis terbaik di kekaisaran akhirnya akan dikalahkan. Dong Tianba melihat mereka begitu bersemangat dan ragu untuk berbicara. Tuan Bangunan Chu, saya mungkin lancang, tapi saya yakin pria itu bukan saudara Song Yu. Terus terang, saya dan kakak Song Yu sangat dekat. Tidak mungkin dia masih perawan. Jadi bagaimana jika dia bukan Song Yu? Adalah Xiao Dandan yang membelanya, tidak peduli siapa dia akan selalu menjadi kekasihku. Chu Qingcheng dan para pengawas mengangguk. Chu Qingcheng tersenyum, Dong Tianba, niat membunuhnya pasti membuatmu takut. Ke titik di mana Anda tidak berhasil mendengar percakapan kami. Tuan Muda Xie sudah menyatakan bahwa pria itu adalah temannya dan bukan Song Yu. Lalu apa yang terjadi dengan saudara Song Yu? Bukankah sudah jelas, dia membunuhnya? Kenapa lagi dia berani mengambil wajahnya dan berlarian di sekitar tempat itu? Xie Tian yang tertawa, menepuk pundak Dong Tianba. Kemudian mengagumi Chu Qingcheng, kakak ipar tahu bagaimana menangani suaminya dengan baik. Saya akan mengandalkan Anda di masa depan untuk membuat anak nakal ini mengantre. Jangan pernah biarkan dia menyakiti orang lain, terutama aku. Chu Qingcheng tersipu dan menyembunyikannya dengan amarah. Tuan Muda Xie, omong kosong apa yang kamu katakan? Tidak ada yang khusus. Xie Tian yang berkedip saat dia menyatakan dengan sangat serius, bocah itu picik dan dengki.
Jika seseorang memukulnya, dia membalas dengan 10 tebasan pedang. Tapi kata-kata Anda sebelumnya membatasi emosinya yang jahat. Adik ipar yang hebat sangat dihargai di hatinya. Mungkin hanya Anda yang bisa mengekang pembunuhannya, dan juga lebih menghargainya. Wajah Chu Qingcheng memerah dan mengangguk dengan sopan, tetapi hatinya sangat gembira. Apakah dia begitu menakutkan? Chu Qingcheng bergumam. Sambil mengerutkan kening, Xie Tianyang memandang Long Jiu dan yang lainnya, lalu mereka semua mengangguk. Mereka semua menahan ketakutan di mata mereka, tidak terkecuali. Sambil menghela nafas, Chu Qingcheng tersenyum lebar. Jika pria yang menakutkan itu berubah untuknya, itu berarti perasaannya terhadapnya nyata. Suami idealku seperti Qing Tian, pahlawan yang gagah berani, rela mempertaruhkan nyawanya untukku. Hari ini, saya telah menemukannya. Chu Qingcheng memperhatikan Zuo Fan dengan tatapan yang lebih hangat, perasaannya terhadapnya semakin tumbuh. Ledakan. Di tribun barat, Huangpu Qingyun menggebrak meja. Meja batu yang retak parah berubah menjadi debu. Yang lain di sisinya melompat ketakutan dan terhuyung-huyung. Putaran kedua adalah kegagalan lain. Dan Penatua Yan bahkan mengaku kalah. Katakan padaku, apakah dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan akar bodi dan kepala bajingan itu di atas piring? Mata Huangpu Qingyun terasa dingin sampai ke tulang. Tidak ada yang mengintip. Mata Lin Zitian bergeser, ini adalah kesempatan sempurna untuk berciuman. Dia menasihati, Tuan muda kedua, tolong redam amarahmu. Elder Yan dikenal sebagai Vicious Pilking, alkemis terbaik di Kekaisaran. Sedikit kekeliruan, menyebabkan dia kalah dalam 2 ronde bukanlah konsekuensinya. Percayalah padanya karena dia pasti punya rencana. Kata-kata Lin Zitian kurang lebih sama dengan kata-kata tetua kelima. Menyalahkan Yan Song terlepas dari hasilnya. Sayang sekali, kali ini berbeda. Alis Huangpu Qingyun bergetar, berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan dirinya. Karena Tetua Lin sangat mempercayai Tetua Yan, maka saya akan meminta pertanggungjawaban Anda jika dia gagal. Apa? Lin Zitian tercengang. Kenapa kamu tidak memperlakukanku sama seperti kamu pada Tetua kelima? Menonton adegan ini dimainkan, Tetua kelima sekarang tertawa dan mengejeknya. Lin Zitian adalah seorang oportunis, tetapi tidak memiliki teknik ciuman pantat. Meniru saya sama sekali tidak membantu dan justru akan merugikan. Memainkan sanjungan yang sama tidak akan berhasil. Huangpu Qingyun sangat menghargai Yan Song sebelumnya. Oleh karena itu, menaikkan harga Yan Song saat itu berhasil. Tapi sekarang dia gagal untuk kedua kalinya. Pemikiran Huangpu Qingyun tentang Yan Song telah berubah. Dia kesal pada ketidakmampuan Penatua Yan untuk melakukan apapun. Memujinya sekarang hanya akan membuat Huangpu Qingyun mengarahkan kemarahannya padamu. Hehehe, menjilat juga merupakan keterampilan, jadi, sebagai seorang oportunis, lebih baik kamu mulai berlatih. Penatua kelima terkekeh di dalam hatinya, sementara Lin Zitian hampir menangis. Sungguh sial, saya selalu. Ding. Dering yang jelas menandakan dimulainya babak ketiga. Xiaoya melihat ke-40 alkemis, putaran ini akan membahas kemampuan pemurnianmu. Mendengar kata-katanya, semua orang fokus pada tempat pertama, pada Zuo Fan. Mereka menyaksikan kemampuannya dan jelas bahwa Grandmaster Song memerintah di Departemen Keterampilan Pemurnian. Satu orang menghela nafas, yang lain memandangi langit dengan sedih, keduanya sama-sama tertekan karena tidak memiliki kesempatan untuk menang. Hanya 10 alkemis teratas yang tetap tenang. Mereka tahu bahwa alkimia didasarkan pada keterampilan pemurnian, tetapi itu bukan satu-satunya faktor penentu untuk membuat pil. Setelah 2 putaran, mereka menyadari kondisi semakin sulit untuk dipenuhi. Saat kadar pil yang dibutuhkan meningkat, Zuo Fan mulai mengungkapkan kelemahannya. Inilah yang mereka tunggu-tunggu. Zuo Fan memang jenius alkimia tapi tidak sempurna. Dia tidak bisa menggunakan keterampilan pemurniannya dan memperbaiki pil apapun yang dia inginkan. Di babak ini, Grandmaster perlu menyempurnakan pil kelas 5. Xiaoya menyatakan. Zuo Fan mulai mengerutkan kening, sementara 10 alkemis teratas mengharapkannya.
Vicious Pilking, khususnya, menunjukkan senyum sinisnya ke arah Zuo Fan. Semakin cepat Anda bisa membuatnya, semakin tinggi Anda akan mendaki. Yang pertama selesai akan memasuki final Pilking dari kompetisi ini. Mulai. Mereka mulai menyalakan api Yuan Qi tepat saat dia selesai. Sebagian besar tidak punya pilihan selain memanfaatkan kuali. Tapi hanya Vicious Pilking dan Tao Dan yang disempurnakan dengan tangan mereka. Keterampilan keduanya jauh lebih tinggi daripada keterampilan mereka. Tetapi ketika orang melihat Zuo Fan, mereka melihatnya hanya berdiri di sana. Bahkan ekspresinya serius. Oh tidak, dia dalam masalah. Long Jiu menjadi cemas. Yang lain juga memperhatikannya dengan gugup. Pengawas Peony dengan amarahnya yang berapi-api, bahkan lebih dari itu, Paman Jiu, ada apa? Bukankah dia tak tertandingi sejauh ini? Kenapa dia tidak bergerak? Long Jiu menatap Zuo Fan yang membeku dan menghela nafas karena kelemahan bocah ini. Kelemahan? Ya. Long Jiu berbicara dengan muram, dia menang dalam 2 putaran pertama melawan semua orang dan bahkan membuat Vicious Pilking menyerah karena keterampilan pemurnian rahasianya yang luar biasa. Ada 3 faktor penentu tingkat alkemis: kultivasi, nyala api, dan keterampilan pemurnian. Budidaya digunakan untuk memasok api untuk jangka waktu yang lebih lama, api untuk bahan penyulingan, dan keterampilan pemurnian harus cukup tinggi untuk menangani pil bermutu tinggi. Tetapi, Long Jiu mengatupkan giginya, keterampilan pemurnian anak ini luar biasa, namun hanya itu yang dia miliki. Nyala apinya hanya api biasa yang terbuat dari Yuan Qi. Tapi yang lebih buruk, kultivasinya hanya di lapisan kedua tahap tempering tulang. Setiap alkemis dengan kultivasi ini paling banyak dapat menyempurnakan pil kelas 3. Namun dia menggunakan bahan pil kelas 2 untuk membuat pil kelas 5. Itulah batasnya. Sekarang dia bersaing dengan Grandmaster lainnya, dengan bahan pil kelas 5 yang digunakan, apinya tidak memadai. Sedangkan kultivasinya dangkal. Saya yakin dia tidak akan bisa memperbaiki bahannya sebelum Yuan Qi-nya habis. Memurnikan bahan bermutu tinggi seperti itu adalah masalah lain. Keterkejutannya sangat jelas dan mereka menoleh untuk melihat Zuo Fan di kaki terakhirnya, tapi kali ini dengan kesedihan. Tuan, jika Darling kalah, apakah dia akan kehilangan akal juga? Tolong selamatkan dia, Xiao Dandan memohon. Long Jiu dan yang lainnya tidak khawatir. Zuo Fan bukanlah orang yang mudah kehilangan akal. Lebih tepat mengatakan orang lain kehilangan akal karena dia. Bahkan jika dia kalah, dia hanya berpegang pada dasar-dasarnya, membunuh orang dan mencabut sumber masalah mereka. Dalam pikiran mereka, dia tidak bermasalah. Namun, mereka tidak menyadari betapa pentingnya kompetisi ini bagi Zuo Fan. Dia tidak bisa gagal di sini. Itu menyangkut membalas budi Chu Qingcheng. Klan Luo sudah menabraknya ke tanah dengan semua kebutuhannya dan memiliki bangunan bunga hanyut Chu Qingcheng yang tergantung di atas terlalu banyak untuk dia tangani. Zuo Fan sekarang mempertimbangkan apakah akan menggunakan api biru atau tidak. Bab 138, Kegagalan. Api biru misterius adalah apa yang Zuo Fan dapatkan dari ahli di pegunungan Albis. Kultivasinya yang rendah tidak memungkinkan kendali bahkan 1/1000 dari kekuatannya. Tapi satu hal yang pasti, api biru ini adalah api legendaris bahkan di domain suci. Jadi 1/1000 sudah cukup untuk memurnikan pil bermutu tinggi. Namun, mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan menyaksikan 10 alkemis bekerja keras. Vicious Pilking, muridnya, dan Tao Dan yang adalah satu-satunya yang santai. Mereka harus memiliki kartu untuk digunakan pada saat yang tepat di final. Sementara itu, api biru adalah kartu truf tersembunyi Zuo Fan. Mengambilnya begitu cepat akan membuat Vicious Pilking menargetkannya. Sebaiknya tinggalkan untuk yang terakhir. Itu membuatnya hanya memiliki satu pilihan, meskipun agak tidak stabil. Zuo Fan menghela nafas dan bergerak di bawah mata penonton yang terpaku. Mereka ingin melihat pencapaian mengejutkan apa yang akan diberikan oleh jenius luar biasa dengan keterampilan pemurnian rahasia ini selanjutnya. Namun Zuo Fan hanya menyalakan api Yuan Qi merah di telapak tangannya dan melemparkan bahan kelas 5 menggunakan isyarat tangan.
Tanpa keterampilan pemurnian rahasia yang saleh, dan tanpa menggunakan kemampuan pemurnian yang sama yang dia mulai dengan di babak kedua, penyempurnaan bahan tampaknya tidak berjalan dengan cepat. Tampilan Zuo Fan sangat sederhana karena api yang dia gunakan bahkan lebih lemah dari semua alkemis lainnya. Bahan-bahan kelas 5 dalam nyala api yang lemah itu disempurnakan dengan kecepatan siput. Membutuhkan waktu lama bahkan setetes untuk diekstraksi. Dibandingkan dengan unjuk kekuatan sebelumnya, waktu pemurnian Zuo Fan tidak hanya rata-rata, tetapi bahkan tidak bersemangat. Seolah-olah kemampuan pemurnian semua alkemis lain di sini terlihat jauh lebih baik daripada miliknya. Perbedaan seperti itu mengecewakan semua orang. Mereka melihat bakat terbesar dalam alkimia naik ke atas hanya untuk jatuh kembali ke lumpur. 10 alkemis teratas menyaksikan dengan penyesalan dan ketidakberdayaan, tetapi sebagian besar dengan konten. Kelemahan Pang ini akhirnya terungkap di babak ketiga. Di antara orang-orang yang terkekeh, sosok Zuo Fan yang berdiri di posisi pertama terlihat cukup suram. Seolah-olah untuk mengkorelasikan ketidakmampuannya di babak ini, kesombongannya tidak terlihat. Xiaoya agak penasaran, berbicara agak tanpa maksud, apa yang salah dengan Grandmaster Song di babak ini? Dia bukan dirinya lagi. Hehehe, itu normal. Vicious Pilking menikmati penderitaannya, kemampuan pemurniannya telah mencapai puncaknya dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Xiaoya bertanya dengan skeptis, Penatua Yan, apa maksudmu? Para alkemis lain mulai mengeluarkan tawa riang. Yang saya maksud adalah dia hanya bisa memperbaiki pil tingkat rendah. Masih belum mengerti, Vicious Pilking cukup sabar dan senang menjelaskan hal ini kepadanya. Dalam alkimia, api dibagi menjadi api lembut dan api ganas. Bahan umum untuk pil tingkat rendah menggunakan nyala api yang lembut, jika tidak, nyala api yang ganas akan membakarnya. Dan saat memurnikan bahan bermutu tinggi, nyala api yang lembut menjadi pendek. Tapi kultivasi Pang ini terlalu rendah untuk mengendalikan nyala api yang ganas. Dia tidak memiliki cara untuk memurnikan bahan kelas 5. Vicious Pilking mencibir lalu mengejek Zuo Fan, ini adalah kelemahanmu. Apa aku benar, bocah? Mengabaikannya, Zuo Fan masih sabar seperti dia tenang, fokus pada pemurniannya. Tapi bagaimana Grandmaster Song menyempurnakan pil naga yang kelas 5? Menggelengkan kepalanya, Vicious Pilking mencemooh, itu dibuat dengan bahan kelas 2, disempurnakan dengan paksa lalu diubah menjadi pil kelas 5. Ini bukan pil kelas 5 yang sebenarnya. Tapi bahkan harus kuakui, skill pemurnian itu memang melegenda. Jika dia memperbaiki bahan kelas 5, dia bisa membuat pil kelas 7. Sayang sekali, hehehe. Orang-orang memandang dengan ratapan pada kata-katanya. Hati mereka dipenuhi dengan rasa duka yang aneh ketika mereka menatap sosok yang kesepian namun gigih itu. Tidak ada yang tahu kapan, tetapi untuk ribuan alkemis yang menonton, Zuo Fan menarik semua perhatian mereka. Keterkejutan yang ditanamkan oleh keterampilan pemurnian rahasia Zuo Fan terlalu besar. Dengan betapa kesepiannya dia sekarang, dia membuat orang lain merasa sedih. Vicious Pilking, bagaimanapun, tidak bisa lebih ceria, melemparkan batu ke arah yang tak berdaya, menendangnya ketika dia jatuh. Hal ini menimbulkan ketidaksukaan publik. Lagu Grandmaster, kamu bisa melakukannya. Kami bersorak untukmu. Pada titik tertentu, seseorang berteriak memberi semangat. Setelah satu, banyak yang segera menyusul, dan sorakan pecah di mana-mana. Grandmaster Song, kamu yang terhebat. Lagu Grandmaster, kami mencintaimu. Grandmaster Song, aku ingin bayimu. Seluruh arena bunga melayang mendidih. Xie Tianyang dan kelompoknya tercengang oleh gelombang demi gelombang sorakan. Bajingan ini membuat satu pil dan sekarang semua orang berpihak padanya. Bahkan ada yang mengatakan dia menginginkan bayinya. Apa yang dia miliki yang saya, Tuan Muda Grand Sword Marquise Abode, tidak. Berbalik, Zuo Fan melambai kecil dan kerumunan itu tenang. Bahkan tetua 7 rumah pun tidak memiliki pengaruh seperti itu terhadap massa. Terima kasih atas dukungan kalian semua.
Wajah Zuofan serius, kata-katanya tulus, saya berasal dari klan kelas 3 dan telah menunjukkan semua yang telah saya pelajari sehingga saya bisa mati tanpa penyesalan. Di jalur alkimia, yang kita sempurnakan adalah hati kita. Dan hatiku ingin, adalah untuk menjadi yang terbaik. Saya hanya meminta Anda menonton pemurnian terakhir saya dan menghormati perpisahan saya. Dengan kata terakhirnya, Zuofan kembali bekerja keras untuk menyempurnakannya, bahan kelas 5 yang sulit. Tapi pil pengguling surga yang tertulis di jubahnya membuat semua orang menangis. Dia bukan hanya jenius dalam alkimia, tetapi seorang pria yang mengabdikan dirinya pada alkimia. Seorang pahlawan dengan pengejaran yang mulia. Dia tidak seperti Vicious Pilking dan yang lainnya, memanfaatkan tindakan keji saat menyempurnakan. Tidak, hatinya sedang dimurnikan untuk menjadi yang terbaik di dunia. Itu adalah hati emas yang murni dan agung. Kamu sangat rendah hati, Grandmaster Song. Terimalah salam hormat ini dari kami. Para alkemis yang tersingkir menyaksikan Zuofan yang gigih meski tahu dia akan gagal. Hati mereka dipenuhi dengan kekaguman, terutama mereka yang kehilangan. Di tribun timur, Huangpu Qingyun tertawa, tak terkendali. Tidak peduli berapa banyak simpati yang dia kumpulkan, hidupnya telah berlalu, sejauh menyangkut 7 rumah. Akankah klan kelas 3 ini berani memberontak melawan Regent Estate, yang terkuat dari 7 rumah? Di teras, Chu Qingcheng dan para pengawas tahu dia palsu, tetapi mata mereka masih memerah. Sosok sedih Zuofan, seperti pahlawan tragis, menyentuh titik lemah di hati wanita mereka. Xiao Dan menangis terseduh-seduh, menganggap kata-kata Zuofan sebagai pidato untuk dirinya sendiri. Xie Tianyang melengkungkan bibirnya tak berdaya, dia baik, berpura-pura lagi. Namun, dia harus menghindari berpura-pura seperti sebelumnya, membiarkan orang lain menjebaknya saat dia melakukannya. Hehehe, bocah ini cerdas. Bagaimana dia bisa jatuh untuk trik yang sama 2 kali? Long Jiu menggelengkan kepalanya, menurutku, dia punya rencana besar. Jika tidak, dia tidak akan mengubah nada begitu cepat. Rencana apa? Menggosok mata merahnya, Long Kui mendengus, bocah ini sangat jahat. Jika dia tidak membuat orang marah, dia membuat mereka menangis. Long Jiu tidak sopan, Kui kecil, tidakkah kamu juga mengerti bahwa dia berakting? Kenapa kamu juga menangis? Long Kui mengeluh, aku terlalu asyik. Long Jiu dan Xie Tianyang yang terhuyung-huyung tertawa getir dan menyeka keringat dingin dari alis mereka. Wanita. Di arena, Vicious Pilking telah selesai memurnikan bahan dan mulai menggabungkannya. Para alkemis lainnya juga sudah setengah jalan menyempurnakannya. Tapi pemurnian Zuofan bahkan belum melewati 20%. Vicious Pilking melihatnya dan mengejek, Pang, tidak ada gunanya memahami hati publik. Bahkan jika Anda mengaduk sampah itu untuk menyelamatkan Anda, mereka tidak memiliki kekuatan. Tunggu saja dengan sabar sampai saya naik ke tempat pertama dan ambil kepalamu. Saya tidak akan berbicara begitu cepat jika saya jadi Anda. Zuofan mengangkat alisnya lalu memberi isyarat pada bahan-bahan yang perlahan dihaluskan, Universe Palem. Dengan suara teredam, asap tipis mulai melayang dari tangannya. Vicious Pilking tertawa, hahaha, mematikan api sebelum ramuan selesai disuling akan menghancurkan mereka. Anda harus bekerja keras bahkan jika Anda kalah. Atau apakah ini tindakan terakhirmu sebelum mati? Zuofan mengabaikan gonggongannya. Dia gugup di dalam, perhatiannya terpaku pada kepalan tangannya yang perlahan terbuka. Sayang sekali yang menyambutnya adalah abu dan bukan pil lengkap. Kegagalan. Hati Zuofan tenggelam dan menatap Vicious Pilking. Ramuannya telah melebur, yang tersisa hanyalah membentuknya menjadi pil. Jika ini terus berlanjut, tempat pertama putaran ketiga akan menjadi miliknya. Mengambil napas dalam-dalam, mata Zuofan berkilat dingin dan mulutnya menyeringai jahat. Kentut tua, kamu benar-benar berani mempermainkan milikmu sebelumnya. Kali ini aku akan mengembalikannya 10 kali lipat. Bab 139, Pengembalian. Astaga, apa yang terjadi? Grandmaster Song yang membawa gagal pemurnian terakhir kali telah kalah untuk pertama kalinya dalam 3 putaran.
Apakah deduksi Penatua yang benar? Bisakah Grandmaster Song benar-benar tidak membuat pil kelas 5? Zuo Fan membuka tinjunya dan menunjukkan abu hitam itu. Xiaoya bahkan menangis. Dia tidak bisa berbicara ketika tatapan tajam mendarat padanya. Menggigil, Xiaoya melihat mata Zuo ketakutan dan menutup mulutnya. Tapi tangisannya sudah cukup keras dan semua orang mendengarnya. Orang-orang mulai merasa tidak nyaman dan memperhatikan Zuo Fan dengan cemas. Mereka yang tinggi di teras bahkan lebih gugup. Sejak dimulainya pertemuan 100 pil, Raja Pil ganas telah dilumpuhkan. Terutama udara arogan yang mengelilinginya. Ini semua karena Zuo Fan. Jika Zuo Fan kalah, lalu siapa yang akan menjadi tandingan Vicious Pil King? Tao dan Yang. Haha, dia adalah alkemis kelas 6 yang cukup terkenal, tapi Vicious Pil King tidak pernah menganggapnya serius. Semua orang tahu keterampilan kuno rahasia Zuo Fan dan bakatnya telah menempatkan Vicious Pil King di posisi kedua. Jika Zuo Fan pergi, dia sekali lagi akan menjadi yang terbaik di Kekaisaran. Orang-orang sekarang menatap Zuo Fan dengan harapan. Bahkan mereka yang datang hanya untuk membawa kembali beberapa alkemis yang baik ke klan mereka tidak bisa tetap tenang dan melihat ke arah Zuo Fan. Itu adalah kerugian besar bagi seorang alkemis jenius muda untuk kalah dalam persaingan, kehilangan nyawanya semua karena kultivasinya yang rendah. Tapi inilah kenyataannya. Setelah kegagalan pertamanya, Zuo Fan membeku di tempat. Rasanya seperti pukulan yang tak terbayangkan dan tenggelam dalam keputusasaan. Ah, anak yang menyedihkan. Banyak wanita mulai meneteskan air mata. Vicious Pil King mendengus, tidak lagi membayar pecundang yang putus asa ini, fokus pada pilnya sendiri. Api Yuan Qi di tangannya semakin panas dan ramuan itu perlahan-lahan berbentuk pil. Tidak akan lama sebelum Vicious Pil King selesai. Sementara itu, Tao dan Yang mulai gugup, mencoba untuk mempercepat. Tapi ramuannya baru saja selesai disempurnakan dan tidak punya cukup waktu untuk mengejar Vicious Pil King yang hampir selesai. Ini adalah masa krisis. Kelompok Chu Qingcheng juga gugup, mengalihkan pandangan mereka dari Zuo Fan yang tertekan, ke Tao dan Yang dan Vicious Pil King. Menyaksikan mereka dengan tangan terkepal dan berkeringat karena cemas. Hahaha, aku menang. Tempat pertama ronde ketiga adalah milikku dan begitu juga kepala Pang itu. Saat pil Tao dan Yang mengambil bentuk tentatif, Vicious Pil King tertawa. Di antara api di tangan Vicious Pil King, sebuah pil berkilau muncul. Penyelesaiannya sekarang sudah dekat, tidak ada yang bisa menghentikannya menjadi Pil King berikutnya. Kamu ratusan tahun terlalu dini jika kamu pikir kamu bisa mengalahkanku. Vicious Pil King meraung kegirangan. Itu tidak mudah. Pang itu telah mendorongku mundur 2 ronde terakhir tapi sekarang, aku bisa memamerkan keahlianku. Semakin dekat pil itu untuk diselesaikan, senyum Vicious Pil King semakin keterlaluan. Dia lebih senang sekarang daripada ketika dia membuat pil kelas 7 pertamanya. Huangpu Qingyun juga mengangguk puas. Tao dan Yang mengatupkan giginya dengan menyesal dan kelompok Chu Qingcheng dipenuhi dengan kebencian. Semuanya telah berubah menjadi debu dan tidak mungkin untuk kembali. Vicious Pil King akan menjadi pemenang putaran ketiga dan selangkah lebih dekat untuk mendapatkan akar bodi dari bangunan bunga melayang. Tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Bangunan bunga melayang akan runtuh saat ini. Aco! Bersin tiba-tiba dan keras bergema di sekitar dan api di tangan Vicious Pil King meledak. Vicious Pil King kehilangan fokus sesaat dan janggut serta alisnya terbakar di samping pil menjadi abu. Oh! Ini mengejutkan kerumunan dengan konyol, saling memandang dengan bingung. Kenapa tiba-tiba meledak? Alkemis terbaik di Kekaisaran tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Gemetar, tubuh Vicious Pil King membeku. Dia menoleh, dengan wajah yang sangat pucat, sebuah ledakan akan segera terjadi. Dan kemana dia melihat, itu tidak ada di tempat lain selain di Zuo Fan. Yang lain juga terlihat kaget karena Zuo Fan yang depresi sudah tidak ada lagi, kembali ke dirinya yang biasa dan menyeringai ekstra licik. Di bawah hidungnya ada 2 jejak ingus hijau menjuntai. Ses!
Dia mengendus ingus hijau kembali dan Zuofan tersenyum sambil menggosok hidungnya meminta maaf. Hahaha, maafkan aku, Tetua Yan. Aku pasti masuk angin. Mata semua orang terbelalak, wajah mereka berkedut dan tidak tahu apakah mereka harus menangis atau tertawa. Grandmaster Song, alasanmu sangat lemah. Bahkan lebih buruk dari Vicious Pilkings. Sejak kapan pembudidaya masuk angin? Setelah tahap kondensasi Qi, tidak ada penyakit ringan yang bekerja dengan baik. Plus, Anda berada di tahap tempering tulang karena menangis dengan keras. Jika Anda menginginkan pengembalian maka lakukanlah, tidak ada yang menghentikan Anda. Tapi bantulah semua orang dan pilih alasan yang lebih baik lain kali. Apakah Anda pikir kami berusia 3 tahun? Semua orang bisa melihatnya. Belum lagi, Zuofan secara khusus mengincar Vicious Pilking untuk menjadi korban ledakan tersebut. Vicious Pilking sangat marah sehingga dia akan kehilangan akal sehatnya. Dia hanya sekejap dari menyelesaikan pil kelas 5 dan menang. Tetapi pada saat kritis ini, Zuofan mempermainkannya dan membuat semua usahanya menjadi asap. Itu sama dengan mencari harta impiannya selama 5 dekade dan tepat ketika dia meraihnya, seseorang memukulnya dengan palu. Rasa sakit seperti itu sudah cukup untuk membuat hatinya menangis. Pepang, saya akan membunuhmu. Guncangan Vicious Pilking terlihat jelas bagi siapapun yang memiliki mata. Dia mendorong kemarahan itu kembali. Meskipun dia tidak berhasil menahan semuanya saat teriakannya melepaskan kekuatannya yang luar biasa, menyebabkan api alkemis lain bergoyang. Didukung oleh tekanan yang luar biasa, Vicious Pilking memukul telapak tangan ke arah Zuofan. Namun Zuofan berdiri di sana sambil tersenyum seolah semuanya normal di dunia. Suara mendesing. Pita sutra terbang yang mengunci telapak tangan Vicious Pilking di tempatnya. Sosok Chu Qingcheng berdiri di samping Zuofan dan menarik pita untuk mengalihkan serangan Vicious Pilking. Penatua Yan, ini adalah pertemuan 100 pil bangunan bunga melayang. Jika Anda ingin menimbulkan masalah, silakan pergi. Chu Qingcheng melotot. Sambil menggertakkan giginya, Vicious Pilking menatap Zuo di belakang Chu Qingcheng dan tahu bahwa tidak mudah untuk menyerang sekarang. Dia menunjuk Zuofan dan menegur, Tuan Bangunan Chu, bukan aku yang memulainya. Pang ini melanggar aturan dan mengganggu pemurnian saya terlebih dahulu. Kapan aku mengganggumu? Zuofan mengangkat alisnya, tidak mundur sedikit pun. Mendengus, Vicious Pilking menunjuk ke kerumunan, semua orang melihatmu. Pil saya hampir habis dan bersin Anda merusak segalanya. Kecelakaan. Zuofan tersenyum, bukankah aku sudah mengatakannya? Aku masuk angin. Potong omong kosong. Bisakah seorang kultivator bone tempering masuk angin? Kamu memotongnya. Seorang alkemis kelas 7 dapat memercikkan campurannya tetapi milikmu benar-benar tidak masuk angin. Zuofan membalas di setiap belokan. Vicious Pilking tergagap untuk beberapa saat, lidah keluh. Dia sedang menunggu ini. Bagaimanapun, tidak mungkin seorang kultivator bone tempering bisa masuk angin atau alkemis kelas 7 bisa memercikkan ramuannya. Karena dia menggunakan alasan seperti itu sebelumnya, maka bocah ini juga bisa menggunakannya. Vicious Pilking membenci dirinya sendiri karena menjadi orang yang suka mengoceh. Dia hanya harus lebih sering menggunakan otak tuanya itu dan memikirkan alasan yang lebih baik dan menang. Namun, sekarang, bajingan ini telah merusak segalanya kecuali bersin. Lebih buruk lagi, tidak ada cara untuk membantahnya. Mengambil napas dalam-dalam, Vicious Pilking menjadi tenang dengan susah payah. Mata hijaunya berkilat dengan kebencian pada Zuofan, kamu benar-benar punya gal, bajingan. Ingusmu terlalu tepat, itu memilih waktu yang tepat untuk mendarat di pil saya dan merusaknya di saat-saat terakhir. Jika apinya masih paling kuat, maka ingus Anda akan terbakar alih-alih mendarat di celah pil dan membuatnya meledak. Hahaha, sungguh jenius. Kamu sangat tepat dalam bersinnya sehingga aku harus mengagumimu. Niat membunuh Vicious Pilking tumbuh saat sarkasme menetes dari nadanya. Tapi Zuofan mengambilnya dengan tenang, kamu terlalu baik. Itu karena kami adalah yang terbaik. Pemikir hebat berpikir sama, Anda tahu. Hanya melihat, Anda adalah Raja Pil Iblis dan saya adalah pil pengguling surga.
Anda memercikkan sebagian dari ramuan Anda, dan saya menangkap. Jangan berani-berani bilang kau masuk angin. Vicious Pilking memotongnya dengan marah, aku tidak ingin mendengarnya. Jadi dia berbalik, kembali ke tempatnya untuk memulai perbaikan baru. Zuo Fan mengangkat bahu. Chu Qingcheng melihat Vicious Pilking pergi dan menghela nafas, mengetahui bahwa masalah telah dihindari. Dengan sebagian besar kekuasaan mereka ada di tangan orang tua ini, dan demi Regent Estate jatuh sekarang berarti kehilangan mereka. Syukurlah, dia masih peduli dengan wajahnya dan tidak ingin dunia tahu betapa hinanya Pilking Hall itu. Dengan cepat meredakan situasi ini sebelum masalah menjadi tidak proporsional. Jika tidak, Chu Qingcheng berbalik ke Zuo Fan dan berbicara sehingga hanya mereka berdua yang mendengar. Sayang, bisakah kamu memberitahuku siapa kamu? Bab 140, Tapak Alam Semesta yang Mengejutkan. Zuo Fan menggigil saat dia memandangnya. Kakakmu, bagaimana kamu tahu? Bagaimana bisa aku tidak? Chu Qingcheng tersenyum dan mencela. Sayang, saya menunggu jawaban jujur. Anda. Jangan berteriak, oke? Bangunan Lord Chu, itu semua hanya kesalahpahaman. Saya benar-benar tidak tahu ini yang Anda maksud pada saat itu. Zuo Fan melambaikan tangannya dengan panik, lalu menangkap Vicious Pilking yang memulai pemurnian keduanya dan menjadi gugup. Kita akan membicarakan ini nanti. Setelah aku mengusir orang tua ini. Dia mulai berlari segera setelah dia selesai berbicara. Chu Qingcheng terkejut dan lebih kecewa daripada bingung. Dia tidak narsis ketika dia selalu berpikir bahwa karakter dan penampilannya luar biasa. Dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana 99% pria yang memandangnya memiliki pikiran kotor. Dan bahkan pengecualian itu, setidaknya akan berbicara dengannya seperti manusia normal. Tapi tidak ada yang pergi sejauh untuk melarikan diri. Zuo Fan berlari seolah-olah seorang nenek tua keluar untuk menangkapnya. Dia tidak bisa menahan perasaan marah, mengapa bocah ini sangat berbeda dibandingkan dengan pria lain. Orang lain akan mencoba bersikap seperti pria terhormat pada kesempatan seperti itu, fasih dan membujuk saya untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Yah, kurasa pria-pria itu biasanya sudah memetik bunga ratusan wanita, sementara pria ini masih perawan. Wajah Chu Qingcheng tersipu, menegur dirinya sendiri, apa yang kupikirkan. Tapi dia tidak tahu apa yang sebenarnya ada di pikiran Zuo Fan. Dia berlari karena dia pernah naik ke posisi Kaisar Iblis. Dia tahu betul bahwa kebenaran dan wanita adalah beban mati terbesar dalam pengejaran pria akan kekuasaan. Dia ingin mendapatkan kembali kekuatan Kaisar Iblisnya, untuk bangkit di atas dan di luar. Dan untuk melakukan itu, dia harus membuang beban seperti itu. Chu Qingcheng tidak kembali ke teras. Dia berdiri di sana, memperhatikan satu-satunya pria yang menggerakkan hatinya berlari menuju tempat pertamanya. Sementara itu, Zuo Fan hanya memiliki rasa haus akan kemenangan di matanya. Melirik ke samping saat musuh bebuyutannya yang kembali, Vicious Pilking, sekarang setelah amarahnya sedikit banyak terkendali, tersenyum jahat. Berat, kenapa kamu malah kembali? Untuk membuat pil, tentu saja. Zuo Fan menghela nafas di dalam. Vicious Pilking adalah yang terbaik di kekaisaran. Dia memulihkan ketenangannya hanya setelah beberapa napas. Hanya sedikit orang yang mampu melakukan hal seperti itu. Hehehe, membuat pil. Lebih seperti Anda datang ke sini untuk mengganggu saya. Kamu melebih-lebihkan aku. Bagaimana mungkin saya berani mengacaukan Anda? Zuo Fan mencibir. Menggelengkan kepalanya, Vicious Pilking sedang menyempurnakan ramuannya dengan satu tangan sambil menyeringai. Jika tidak dipusingkan, lalu apa gunanya lagi? Dengan kecepatan siput Anda, tidak ada harapan Anda bisa menang. Jadi, itu sebabnya kamu pikir aku datang untuk main-main. Zuo Fan cukup tenang. Vicious Pilking menatapnya dengan jijik. Hahaha, jika ini adalah rencanamu selama ini, mungkin tidak terlalu buruk. Menghentikan saya membuat pil kelas 5 akan membuat Tao dan yang itu selesai lebih dulu. Sayang sekali, Anda terlalu sombong dan berbicara omong kosong tentang membiarkan siapapun yang mengambil kepala Anda terlebih dahulu. Bukankah itu juga berlaku untuk Tao dan Yang? Terkejut, hati orang-orang menjadi gelisah.
Memang, dalam kompetisi ini, hanya Zulfan yang tidak boleh kalah. Begitu dia jatuh dari atas, kepalanya akan jatuh bersamanya. Hahaha, aku akan menikmati membunuhmu seolah-olah akulah yang menang. Kamu pikir tahu dan yang bisa menghentikanku? Vicious Pilking terkekeh, akhirnya melampiaskan dan melepaskan amarahnya. Chu Qingcheng mengerutkan kening karena khawatir pada Zulfan dengan sedikit celaan di matanya. Jadilah tidak tertahankan seperti yang Anda inginkan tetapi dalam batas. Orang tua ini memiliki daya ungkit dan akan menguasai kepala Anda. Namun, inilah yang akan dilakukan Qing Tian. Chu Qingcheng menyaksikan dengan cinta dan kebencian. Apakah dia akan kehilangan kekasihnya untuk kedua kalinya? Tao dan Yang hampir selesai ketika dia mendengar ini. Tangannya gemetar dan proses berhenti. Nyonya tua, pergilah kalau begitu. Jika Anda tidak mau menyelesaikannya, orang lain akan melakukannya. Zulfan berpaling darinya ke Vicious Pilking dan matanya menjadi lebih dingin. Old Kut, sudah kubilang. Saya tidak akan pernah meninggalkan tempat ini dan tidak ada yang bisa mengambilnya dari saya. Bukan kamu, bukan siapapun. Tangan Zulfan tiba-tiba tersulut menjadi api yang mengamuk dan memberi isyarat agar puluhan bahan terbang ke dalam. Menyaksikan nyala api, itu tidak berbeda dengan nyala api Yuan Qi Vicious Pilking atau ahli surga mendalam lainnya. Tapi setelah satu nafas, Zulfan berkeringat. Vicious Pilking tertawa lebih keras lagi, kamu bajingan kecil, kultivasimu hampir tidak cukup untuk mempertahankan nyala api yang begitu kuat. Anda ingin mati jika terus seperti ini. Kambing tua berpikiran sempit, milikmu benar-benar akan menunjukkan perbedaan di antara kita. Zulfan berteriak dan menamparkan tangan yang terbakar itu. Dengan keras, nyala api membakar 2 kali lebih kuat dan menghabiskan semua Yuan Qi Zulfan dalam sekejap. Pada saat ini, mata Zulfan berkilat dan tangannya yang terbakar mengepal. Api dan bahan-bahannya sekarang terjepit di dalam. Dalam satu kedipan, nyala api yang menjulang tinggi menghilang ke udara tipis. Hanya Zulfan yang memegang tinjunya dengan erat. Warnanya merah cerah dan asap mengepul keluar dari sela-sela jarinya. Seluruh proses memasukkan bahan-bahan ke dalam api dan menutup tinjunya membutuhkan beberapa napas pendek. Banyak yang bahkan tidak menangkapnya melakukannya. Menggaruk-garuk kepala, banyak yang saling memandang tersesat, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Vicious Pilking menatap kepalan tangan dan tertawa, aku bertanya-tanya apa yang kamu rencanakan. Tapi itu sama seperti sebelumnya. Bukankah itu menghancurkan semua bahan lagi? Dengan napas terengah-engah dan wajah pucat, Zulfan pingsan karena kelelahan. Tapi senyumnya berubah menjadi sangat jahat. Tampaknya menyampaikan kepercayaan diri yang tak ada habisnya. Orang bodoh tua, aku mungkin melakukan hal yang sama, tapi hasilnya tidak. Mengejek Vicious Pilking dengan matanya, Zulfan mengepalkan tinjunya dan kemudian membukanya. Semuanya, pemurnian pil kelas 5 sekarang sudah selesai. Teriakan Zulfan bergema di seluruh aula dan sebuah pil emas berkilauan cemerlang berputar di telapak tangannya. Aroma yang menenangkan, kilau, semuanya menegaskan bahwa itu memang pil kelas 5. Dalam sekejap, penonton berubah menjadi kekacauan. Apa yang dilakukan Grandmaster Song? Bagaimana dia tiba-tiba memperbaiki pil? 10 alkemis teratas, yang paling dekat dengan Zulfan, berteriak tanpa henti, itu tidak mungkin. Mereka melihatnya paling jelas, bagaimana Zulfan mengubah sekumpulan bahan menjadi pil dalam sekejap. Tapi ini juga mengapa mereka tidak bisa mempercayainya dan tidak bisa menerimanya. Mereka tidak hanya tidak pernah melihat keterampilan pemurnian yang begitu saleh, tetapi bahkan tidak mendengar desas-desus tentang itu. Liu Yizhen memperhatikan Zulfan dengan linglung, hampir melupakan tugasnya sendiri. Otaknya membeku. Dia tidak mengerti keterampilan pemurnian kuno, tetapi membaca catatannya. Namun tidak satu pun dari mereka yang memiliki referensi yang mungkin menyinggung keterampilan yang menantang surga ini. Dia membuat pil kelas 5 hanya dengan mengepalkan tinjunya. Jika pemurnian semudah itu, kebanggaan apa yang dimiliki para alkemis saat ini? Sebuah pil memakan waktu 2 jam untuk membuatnya hanya butuh beberapa detik di kepalan tanganmu.
Di teras, Long Jiu dan yang lainnya tercengang. Bagaimana alkimia ini? Itu jelas menarik sesuatu dari udara tipis. Keterampilan pemurnian ini terlalu gila. Itu tidak berbeda dengan penipuan. Di teras timur, Huangpu Qingyun dan anak buahnya juga tercengang. Bocah ini, Huangpu Qingyun sangat terkejut, dia hampir tidak bisa berbicara. Anak buahnya tidak lebih baik. Satu-satunya mata yang tidak melihat pil itu adalah Zuo Fan yang memegangnya. Menelan dengan susah payah, Zuo Fan melambaikan pil itu di depan Vicious Pil King yang terperangah. Old Kut pernah mendengar tentang Universe Palem. Vicious Pil King berkedip keras dan memutar kepalanya. Dia memandang Zuo Fan seperti melihat orang aneh. Dia tergagap untuk waktu yang lama, tetapi yang keluar hanyalah kekacauan yang kacau. Telapak alam semesta yang mengejutkan, tidak seperti keterampilan rahasia kuno yang dia gunakan sebelumnya. Ini adalah kemampuan yang menantang surga. Para alkemis tampaknya sedang bermimpi. Keterampilan pemurnian yang mendefinisikan hukum surgawi benar-benar ada di dunia. Mendengus, Zuo Fan berkata, "Apakah kamu melihat, orang tua bodoh? Inilah perbedaan kita. Perbedaan antara Heaven Toppling Pill dan Vicious Pil King sebesar langit dan bumi." Vicious Pil King memperhatikannya dengan bingung, dan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun untuk menegur. Zuo Fan mencibir dengan menggelengkan kepalanya dan menunjukkan pil itu kepada Xiaoya. "Maafkan aku, kultivasiku tidak cukup dan hanya bisa memperbaiki pil kelas 5 yang tinggi. Yang sempurna seharusnya tidak memengaruhi tempatku, kan?" Wajah para alkemis berkedut, merasa ingin menangis. Membuat pil kelas 5 dalam sekejap sudah cukup menantang surga, jadi mengapa demi Tuhan Anda harus membuatnya menjadi yang tinggi juga? Apakah Anda mencoba mencuri roti kami? Xiaoya merasa pusing. Zuo Fan harus memanggilnya beberapa kali sebelum dia mendapat reaksi. Dia bergegas untuk menerima pil dan menilainya secara rinci. Pil kelas 5 tinggi Grandmaster Song berhasil. Dia mempertahankan posisi pertama dan memasuki babak final untuk memperebutkan posisi Pil King. Mendengar kata-katanya, Zuo Fan berbalik dan merentangkan tangannya. Dia memandang penonton, jubahnya berkibar, sikap yang sangat arogan, dan berteriak, "Selama aku berdiri di tempat ini, tidak ada yang bisa menerimanya." Lagu Grandmaster. Gairah penonton tersulut dan mengepalkan tinju mereka saat mereka memanggil namanya. Final Pil King belum dimulai, tapi dia sudah menjadi Pil King di mata mereka. Bersambung.